beauty and victory. Is the key to realize our dreams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda-Ananda semuanya. Apa kabar? Semoga Ananda-Ananda semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat pada kondisi COVID ini. Nah, pada hari ini Bapak akan memberikan sebuah pembelajaran online jarak jauh, yakni dalam pembelajaran prakarya untuk siswa kelas 7 dari SMP Negeri 1 Tualang. Sebelum kita memasuki pembelajaran, Bapak akan memberitahu kompetensi dasar dalam pembelajaran prakarya, yakni tentang kerajinan bahan serat. Yang mana tujuan pembelajaran Ananda-Ananda nantinya siswa agar dapat memahami tentang pengertian, sejarah, jenis, dan karakteristik dari bahan serat, serta teknik pengolahan, proses produksi, dan kemasan produk pada kerajinan bahan serat yang berada di wilayah setempat dengan menyesuaikan kebutuhan Ananda-Ananda semuanya. Baik, untuk selanjutnya kita masuki kepada tahap pembelajaran pertama. Kerajinan bahan serat. Indonesia merupakan negara yang memproduksi kerajinan bahan serat, yang mana bahan bakunya menggunakan bahan baku dari serat tumbuhan maupun hewan. Bahan serat sendiri pertama kali diperkenalkan pada tahun 2640 sebelum Masehi, yang mana serat digunakan adalah menggunakan serat sutra pada tahun 1540 sebelum Masehi. Inilah gambarnya. Jenis dan karakteristik bahan serat. Serat dari tumbuhan terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama, serat dari biji. Inilah gambarnya. Ada serat dari biji kapas dan serat dari biji kapuk. Selanjutnya, serat dari batang. Inilah contohnya. Ada serat batang anggrek, serat batang melinjo, serat batang mahkota dewa. Selanjutnya, serat dari daun, yakni ada serat dari daun mendong, daun nanas, dan daun pandan berduri. Selanjutnya, ada serat dari buah. Serat dari buah sendiri memiliki sabut yang melapisi buah, yang mana contohnya yakni pada sebuah buah kelapa. Selanjutnya, yakni serat dari hewan. Terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama, serat dari stapel. Serat stapel merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wol. Contohnya dari serat bulu domba dan serat bulu dari hewan alpaka. Serat bulu domba biasanya digunakan menjadi sebuah bentuk wol. Selanjutnya yakni serat dari filamen, yang merupakan serat yang berbentuk jaringan yang digunakan untuk membentuk sebuah kepompong. Inilah yang merupakan serat lalu dipintal menjadi benang. Dan inilah contoh gambarnya. Selanjutnya, karakteristik bahan serat alam yang menjadi perhatian adalah pada permukaan seratnya seperti kehalusan, kekuatan daya serap, dan kemuluran atau elastisitas. Sementara serat sutra mempunyai ciri-ciri berkilau, sangat bagus dan lembut, tidak mudah kusut. Selanjutnya, pengolahan bahan serat terbagi menjadi 4. Yang pertama, pemintalan benang. Dari proses pemintalan serat akan dilanjutkan pengolahan kapas menjadi benang yang disebut pemintalan. Yang kedua,
yakni penggulungan benang. Benang yang sudah dipintal akan digulung menggunakan alat penggulung benang, seperti yang tertera pada gambar di bawah. Selanjutnya, yakni pencelupan warna. Benang diproses dengan pencelupan untuk memperoleh warna yang kuat. Selanjutnya, benang lalu dikeringkan. Inilah proses gambarnya. Dan yang terakhir, yakni penenunan benang menjadi kain. Setelah kering, benang dapat ditindaklanjuti dengan proses penenunan menjadi kain. Benang yang telah menjadi bahan baku dapat digunakan untuk membuat makrem dan tapestri. Proses produksi kerajinan bahan serat, teknik dasar kerajinan tekstil, segala cara digunakan untuk membentuk atau mengolah bahan tekstil. Nah, prosesnya sendiri terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama, menenun. Teknik menenun dapat digunakan untuk pembuatan produk kerajinan tapestri. Menenun menggunakan alat spamram atau bingkai yang direntangkan benang-benang lungsi sebagai jalur jalannya benang. Yang selanjutnya, yakni menjahit, adalah pekerjaan menyambung kain dan bahan-bahan lain yang bisa dilewati jarum jahit dan benang. Menjahit dapat dilakukan dengan tangan atau manual atau menggunakan mesin jahit. Dan yang selanjutnya, ada mengikat, adalah teknik menyatukan 2 benang atau lebih membentuk ikatan yang diinginkan dan menyesuaikan dengan pola warna. Produk dan proses kerajinan bahan serat terbagi menjadi 5. Adapun syarat-syarat perancangan benda kerajinan tersebut, yang pertama ada kegunaan, kenyamanan, keluasan, dan selanjutnya keamanan serta keindahan. Karya yang baik dihasilkan dari proses perancangan yang baik pula. Oleh sebab itu, proses perancangan karya kerajinan harus memperhatikan hal-hal seperti pada gambar berikut ini. Nah, inilah proses penciptaannya. Selanjutnya, produk kerajinan serat tumbuhan. Bahan serat tumbuhan yang dapat diolah menjadi produk kerajinan, pengolahan yang dapat dilakukan cukup sederhana, yaitu dikeringkan secara alami dengan sinar matahari langsung. Inilah contoh produknya. Yang pertama ada serat pelepah pisang, serat daun pandan, dan serat eceng gondok. Alat produksi kerajinan serat tumbuhan. Yang pertama ada gunting, cutter, pisau, lem tembak. Dan ini mesin yang dapat digunakan untuk mengolah daun atau serat alam. Ada mesin jahit untuk teknik jahit, alat tenun untuk menenun, mesin pemisah sabut kelapa. Selanjutnya, inilah produk kerajinan dari serat bahan tumbuhan yang diambil dari pelepah pisang, eceng gondok, daun pandan, rumput lingi, dan rumput ketak. Produk kerajinan serat hewan. Nah, dari produk kerajinan serat hewan sendiri diambil dari beberapa bulu domba, serat ulat sutra, dan bulu biri-biri. Pengolahan yang dilakukan cukup sederhana, yaitu dikeringkan secara alami dengan sinar matahari langsung. Yang pertama serat wol dari bulu domba dan serat sutra dari kepompong ulat sutra. Setelah ini kita akan melihat beberapa gambar dari serat hewan. Yang pertama di sini ada dari serat wol yang diambil dari domba, kemudian dari serat bulu alpaka, serta bahan-bahan serat hewan yang dapat diolah berbagai cara dan dilakukan dengan menggunakan mesin. Nah, inilah dia produk kerajinannya. Bisa dibuat menjadi rompi maupun menjadi shawl. Dan inilah mesin pengolahan bahan serat hewan. Yang pertama ada mesin pemintalan dan mesin penggulung benang hasil pemintalan. Kemasan produk kerajinan bahan serat. Nah,
Dilihat dari fungsinya, kemasan memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama ada menjual produk, melindungi produk, memudahkan penggunaan produk, dan memperindah penampilan produk. Keempat fungsi ini merupakan fungsi yang sangat penting diperhatikan agar dapat meningkatkan daya jual produk. Kemasan sebagai pelengkap produk dengan tujuan agar produk terlihat lebih menarik dan lebih bervariasi. Dan inilah gambar dari kemasan produk benda kerajinan yang dibentuk agar kelihatan rapi serta menarik. Nah, itulah tadi hasil pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat bagi Ananda-Ananda semuanya. Pesan Bapak, jaga selalu kesehatan, jangan lupa pakai masker jika keluar rumah, serta selalulah cuci tangan, dan stay at home. Sebab keluarga adalah prioritas utama pada kondisi kita pada saat ini. Untuk itu, Bapak sudahi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.